师兄，我要跟你同归于尽！师弟，不至于的。开直播，山井什么你啊？系统关闭这款。 Oke guys, berjumpa lagi di channel Ruang Movies. Gimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengawal Donghua yang akan Mimin rangkum kali ini. Dan di video kali ini, Mimin akan melanjutkan lagi cerita dari Donghua, Yin Shizongmen, atau pemimpin sekte tersembunyi. Dan bagi kalian yang baru aja bergabung, Mimin saranin agar kalian menonton video sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi ya guys. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kilas balik untuk episode sebelumnya, yang dimana sang ketua sekte abadi alias Bai Chen sudah mendapatkan murid baru yakni Lin Xuan. Namun seperti biasa, perekrutannya ini tidaklah berjalan mulus. Karena murid baru pasti saja belum sepenuhnya percaya kepada Bai Chen dan juga sekte abadinya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Bai Chen perlahan mampu membuat kesetiaan Lin Xuan perlahan menjadi meningkat. Dimulai dengan memberinya buku latihan hingga mengajaknya memasuki ruangan latihan di sekte abadinya. Alhasil, di ruangan itu Lin Xuan berhasil mengalahkan iblis hatinya yang selama ini menjadi musuh terberatnya. Sehingga dengan demikian Lin Xuan pun akhirnya secara resmi menjadi bagian dari sekte abadinya. Kemudian scene beralih pada sebuah istana kekaisaran, kita diperlihatkan adanya seorang permaisuri yang merasa kecewa terhadap para tetua yang kini sudah melakukan kesalahan. Yang dimana pada sebuah dekrit, para tetua malah menyetujui sesuatu hal tanpa izin dari permaisuri. Tentu si permaisuri kini menjadi marah, menanyakan apa tujuan sebenarnya dari tetua ini. Namun para tetua bilang kalau mereka tidak ada niatan buruk terhadap sang permaisuri, hanya saja mereka melakukan ini untuk menjalankan tugas kekaisarannya. Alhasil mendengar itu, sang permaisuri pun kemudian menyuruh semuanya untuk segera pergi. Dan dari arah belakang muncullah sosok wanita yang ternyata wajahnya sangatlah mirip dengan sang permaisuri. Ya, benar sekali guys, itu adalah sang permaisuri asli dari kekaisaran yang bernama Xuanwu. Dia menyuruh kepada wanita ini untuk menyamar sebagai dirinya. Dan entah apa alasannya guys. Yang pasti, nampaknya Xuanwu ini memiliki semacam permasalahan di keluarganya. Di saat yang sama, tiba-tiba Xuanwu merasa kesakitan. Dia bilang waktunya sudah habis dan dirinya harus segera mencari solusi dari permasalahannya ini. Yang ternyata Xuanwu ini sejak kecil sudah memiliki sebuah kutukan yang telah ditanamkan oleh ayahnya, membuat ia merasa ketakutan dan selalu merasa kesakitan hingga sampai saat ini. Namun rasa sakit yang dirasakan barusan, dia merasa kalau waktu kebangkitan kutukan keluarganya akan segera tiba. Oleh karena itu, dia terus berpikir dan mencari solusi dalam menghentikan kebangkitan kutukannya ini. Singkat cerita, Xuanwu pun pergi dari kekaisaran mencari solusi untuk menghentikan kutukan itu. Di sebuah perjalanan, dirinya tak sengaja melihat adanya sebuah cahaya yang menjulang ke atas langit. Yang itu adalah cahaya milik Luoli yang sedang melakukan sebuah terobosan. Kekuatan foenik apinya sungguhlah luar biasa, bahkan sampai menimbulkan semacam tembakan energi dari dalam tubuhnya. Melihat fenomena tersebut, Xuanwu pun menjadi penasaran cahaya apakah itu. Dia mengira apakah tempat ini yang ditakdirkan untuk dirinya untuk menghilangkan kutukannya. Di tempat sekte abadi, semua murid sangat kaget guys, dengan ledakan kekuatan milik dari Luoli. Tak ketinggalan si Etienne yang kini terus memujinya. Bahkan Zhao Hong bilang bahwa kekuatan Luoli sungguh mengesankan jika dibandingkan penerobosan sebelumnya. Namun lain halnya dengan para muridnya, Bai Chen di sana malah merasa khawatir akan kekuatan muridnya yang setiap hari selalu menjadi bertambah kuat. Dia merasa dunia ini tidaklah adil, karena kekuatan dirinya bahkan lebih lemah dibandingkan semua para muridnya.
Di saat Bai Chen tengah mengeluh, muncullah sistemnya dan menginformasikan mengenai misi lanjutan yang adalah merekrut murid lagi. 办师需求，现发部收徒任务。 Sistem mendeteksi adanya seorang yang harus dijadikan murid oleh Bai Chen. Bai Chen semakin kesal dengan sistemnya karena setiap kali dia ingin bersantai, sistemnya ini selalu memberikannya sebuah tugas. Namun, Bai Chen menjadi antusias dikala sistemnya bilang jika murid yang akan direkrut bukanlah murid sembarangan, melainkan sosok yang kuat dan terkenal di negaranya, yang di masa depan itu bisa membangunkan sekte abadi semakin megah. Seperti biasa, perekrutan ini memiliki batas waktu yaitu adalah 3 jam saja. Namun jika dia gagal, maka hukumannya kepala Bai Chen akan menjadi botak. 任务失败惩罚，头发掉光。 Di tempat pelatihan si Chang Heng, yang lagi-lagi sama halnya dengan Luo Li, ia juga berlatih dan sebentar lagi akan melakukan penerobosan. Akan tetapi terobosannya ini malah menimbulkan sebuah permasalahan guys, yaitu tembakan kekuatan dari tubuhnya tak disangka mengenai perahu milik Xuan Wu. Alhasil dalam sekejap, perahu itu pun terbakar dan mulai turun tak terkendali. Dan di bawah perahu itu masih terlihat para murid yang masih bersantuy dan sedang mengobrol di pinggiran sungai. Mereka pun menjadi panik, terutama Lin Xuan yang pertama kali melihatnya, dia auto kaget. Melihat itu, Hetian juga menjadi panik dikala sektenya yang kini mau hancur tertimpa perahu milik Xuan Wu. Namun kembali, kebodohan Hetian ini pun membuatnya auto pingsan, dikala dirinya akan menahan perahu itu. Malah dialah yang terpental dan langsung saja jatuh pingsan. 我的毛啊！ Tak lama dari itu, di dalam perahu muncullah Xuan Wu yang kini merasa marah. Dia tidak terima atas kecelakaannya pada perahu itu. Xuan Wu merasa dirinya telah dibegal dan diserang oleh sekelompok orang ini. Perkataan itu membuat Hetian kembali bangkit. Dia tentu tidaklah mengetahui permasalahan sesungguhnya. Jadinya, ia masih membela diri jika yang salah itu bukanlah dirinya, melainkan wanita ini alias Xuan Wu lah yang telah menabrak sekte abadinya. Sontak saja Lin Xuan auto panik. Dia bahkan mengira jika Hetian kini sudah tewas. Jadinya ia pun murka dan siap untuk menghabisi Xuan Wu, namun inilah yang terjadi. 不是人。 Malah Lin Xuan lah yang terpental dan akhirnya juga jatuh pingsan. Dan setelah itu giliran Zhao Hong yang turun tangan guys. Ia mengeluarkan kekuatan pedangnya untuk melawan Xuan Wu. Namun tak disangka kekuatan Xuan Wu ini sungguh luar biasa. Terbukti serangannya membuat Zhao Hong akhirnya kewalahan. Dengan pede, Xuan Wu bilang jika kekuatannya tidak sebanding dengan semua orang yang ada di sini, di mana semua orang di sini terlalu lemah yang tidak dapat menandinginya. Namun beruntungnya, kedua senior pun datang dan kini bersiap untuk bertarung bersama-sama. Awalnya, Xuan Wu pede dirinya bisa mengalahkan kelima murid sekte abadi ini. Namun ternyata dia ini kena prank guys, yakni Xuan Wu malah dihajar secara keroyokan oleh para murid sekte abadi. Dan di sisi lain di tempat Bai Chen, dia yang sedang bersantai tiba-tiba sistemnya mengonfirmasikan mengenai calon muridnya yang kini tengah disiksa. Tentu dia menjadi panik dan langsung menuju ke tempat para muridnya. Dengan gayanya, dia pun menghentikan tindakan para muridnya ini dan memarahinya jika semua muridnya telah memalukan memukuli musuh sampai seperti ini. Bai Chen kemudian diperlihatkan identitas dari Xuan Wu yang seketika saja dia pun merasa senang karena Xuan Wu ini adalah seorang permaisuri guys. Dengan gayanya, Bai Chen berpura-pura bertanya tujuan kedatangan dari Xuan Wu alias permaisuri ke sekte abadinya. Xuan Wu mengatakan kedatangannya ini tidaklah disengaja. Dia mengatakan kalau perahunya telah diserang oleh para murid sekte abadi ini. Tak ingin perdebatan terus terjadi, akhirnya Bai Chen pun menengahinya dengan meminta Luo Li mengajak semua juniornya untuk memperbaiki perahu milik Xuan Wu. 去将灵舟修好。 Mendengar itu, semua murid menolaknya. Mereka tidaklah berkewajiban menolong wanita ini karena mereka merasa tidak bersalah. Namun kembali Hetian malah berbeda pendapat dengan semua murid guys.
Dia malah mengatakan harusnya semua murid memperbaiki perahu milik Xuanwu ini. Tak basa-basi lagi, Bai Chen kemudian mengajak Xuanwu untuk mengikutinya ke dalam aula sekte abadinya. Tentu saja Xuanwu auto kaget dengan aula sekte abadi ini yang benar-benar tersembunyi dalam sebuah alam rahasia. Dia merasa kagum dengan sekte abadi terutama kepada Bai Chen. Dia mengira jika Bai Chen sudah mengetahui permasalahannya dan menanyakan tentang solusinya. Lalu seperti biasa, dengan gayanya Bai Chen terlihat tenang, tapi di dalam hatinya dia menjadi panik karena tidak mengetahui masalah apa yang menimpa wanita ini. 就是们，你倒是给点提示。 Demi untuk mengalihkan pembicaraannya, Bai Chen pun kembali mengajak Xuanwu untuk mengikutinya. Dia mengajak Xuanwu pergi ke tempat pelatihan. Bai Chen mengatakan jika Xuanwu berhasil keluar dari dalam sana, maka semua masalahnya akan terselesaikan. Mendengar itu, Xuanwu pun percaya dan langsung memasukinya. Setelah masuk, Bai Chen pun segera menutup pintunya dan berlari menuju danau untuk melihat masalah apa yang menimpa Xuanwu ini. Di dalam ruangan latihan, Xuanwu bertemu dengan ayahnya. Namun Xuanwu sepertinya ketakutan setelah melihat ayahnya ini. Mereka berdebat hingga sang ayah meminta anaknya ini untuk menurutinya untuk memberikan jiwa Xuanwu agar bisa meningkatkan kekuatannya. Jelas saja, Xuanwu pun menolaknya dan berakhir pertarungan pun dilakukan. Melihat siaran langsung tersebut, Bai Chen auto terhibur dengan drama ayah dan anak ini. Dia melihat di dalam ruangan pelatihan telah terjadi perdebatan dan pertarungan yang tiada henti antara seorang anak dengan seorang ayah. Hal itu disebabkan adanya kutukan darah keluarga Xuan yang tertanam pada tubuh Xuanwu. Sampai pada akhirnya, perdebatan mereka pun terhenti dikala tubuh Xuanwu itu mulai merasakan fluktuasi dari kutukan tersebut. Bai Chen kemudian menjadi panik dan dia pun langsung masuk ke dalam sana. Tapi inilah yang terjadi. Dia malah babak belur dipukuli habis-habisan oleh Xuanwu ini guys. 玄地莫慌， Dikatakan menurut sistemnya, Xuanwu saat ini sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Karena tubuhnya itu sudahlah dirasuki roh jahat, bahkan kutukan darah keluarganya pun juga sudah diaktifkan. Mendengar itu, Bai Chen menjadi panik karena kini dirinya harus berhadapan dengan Xuanwu yang sedang kesurupan. Dan tiba-tiba cerita pun bersambung. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Bai Chen dapat mengatasi kutukan milik keluarga Xuanwu itu? Jika penasaran, maka tunggu saja kelanjutan ceritanya. Oke, karena ceritanya sudah selesai, maka Mimin di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.